Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Profito Octavia. Di video kali ini saya akan membuat puding lumut mentega. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus ya video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel YouTube Profito Octavia dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 150 gram gula pasir, lalu kita masukkan satu bungkus bubuk agar-agar putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Ini diaduk tujuannya supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agarnya tidak ada yang menggumpal ya. Setelah tercampur rata, masukkan jus pandan. Ini dari 10 lembar daun pandan yang diblender dengan 50 ml air putih ya. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, 125 ml santan. Ini saya pakai 1 bungkus santan instan ya. Nah, di sini saya tambahkan 550 ml air santan ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, kemudian saring adonan. Kalau dirasa ini warnanya kurang terang, boleh ditambahkan ya 1/4 sendok teh pewarna makanan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak adonan hingga mendidih dengan menggunakan api sedang ya. Tipsnya, kalau mau lumutnya itu besar-besar, ini diaduknya sekali-kali aja ya. Tetapi kalau lumutnya itu kecil-kecil, rapat-rapat, halus, ini harus sering diaduk ya. Setelah mulai mendidih, ini lumutnya udah mulai kelihatan ya. Nah, jadi kalau mau lumutnya besar-besar, ini diaduknya sesekali aja ya. Apinya jangan terlalu besar supaya nggak gosong. Di sini saya mau lumutnya ini rapat-rapat dan halus-halus. Jadi ini saya aduk agak lebih sering ya. Nah, ini kelihatan lumutnya rapat-rapat dan halus-halus ya. Jadi apinya jangan terlalu besar ya, supaya bagian bawahnya ini nggak gampang gosong.
Setelah mendidih seperti ini dibiarkan sebentar ya, agar lumutnya ini keluar semakin banyak ya. Nah, itu kelihatan lumutnya semakin banyak. Lalu ini dibiarkan sebentar hingga suhunya turun dan agak sedikit mengental, jadi nggak langsung dituangkan ke cetakan ya, supaya lumutnya ini tetap tercampur dan nggak mengendap ya. Setelah suhunya turun dan adonannya sedikit mengental, tuangkan ke dalam cetakan, lalu ini boleh diaduk lagi agar lumutnya ini tidak mengendap. Kemudian ini dibiarkan hingga set atau mengeras sekitar 30 menit. Sambil menunggu puding lumutnya set, ini saya masak puding butter untuk lapisan kedua ya. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan satu bungkus bubuk agar-agar putih. Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 550 ml air putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini disisihkan dulu. Di wadah lain masukkan 3 kuning telur, 200 gram SKM atau creamy kental manis, lalu masukkan 1 sendok teh vanili bubuk, lalu masukkan 100 gram margarin yang telah dicairkan. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya, masak adonan hingga mendidih. Gunakan api sedang aja ya, supaya nggak gampang gosong. Setelah mendidih seperti ini, ambil sedikit rebusan agar-agar. Kemudian campurkan ke dalam adonan telur. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan telur ke dalam air rebusan agar-agar. Lalu ini dimasak lagi hingga mendidih sambil terus diaduk agar tidak gosong.
Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya. Lalu ini dibiarkan sebentar hingga uap panasnya hilang dan suhunya turun. Setelah 30 menit, puding lumutnya ini sudah set ya, dan sedikit mengeras. Bagian atasnya ini sudah membentuk lapisan. Selanjutnya, tuangkan puding butter ke atas puding lumut yang sudah set ya. Jadi, pastikan puding lumutnya itu udah benar-benar set ya. Kemudian tuangkan puding butter ke atas puding lumut ya. Ini dituangnya sedikit demi sedikit ya, supaya puding lumutnya ini nggak ambles ke bawah. Nah, setelah selesai dituangkan, biarkan puding ini mengeras sekitar 1-2 jam ya. Setelah mengeras, boleh dipindahkan ke dalam kulkas, karena ini dimakan dingin juga enak ya. Nah, ini dia puding lumutnya tadi sudah saya simpan di kulkas sekitar 2 jam ya. Jadi ini udah dingin ya. Kemudian ini saya keluarkan dari cetakannya ya. Nah, ini dia puding lumut menteganya udah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, warnanya juga cerah. Selanjutnya, ini saya potong pudingnya. Untuk potongannya sesuai selera ya. Nah, ini dia puding lumut menteganya. Ini lembut banget ya. Dari potongannya ini berasa lembut banget. Untuk teksturnya ini, kelihatan lumutnya ini kecil-kecil dan halus-halus dan rapat-rapat. Nah, sekarang saya mau cobain ya puding lumutnya. Ini enak banget, rasanya segar, manis, dan ini rasanya kayak makan bolu tapi versi yang creamy gitu. Dan ini rasanya segar banget ya. Ini kelihatan puding lumutnya ini teksturnya halus banget ya, lembut banget. Ini berasa kayak makan bolu tapi versi yang segar, rasanya ringan, dan ini nggak amis sama sekali ya. Walaupun pakai telur, ini nggak amis. Ini rasanya manis dan ini wangi banget karena dikasih vanili. Dan ini si margarinnya ini yang membuat wangi ya. Ini wangi banget ya. Ini enak banget, mantep. Ini cocok buat cemilan di rumah. Ini enak banget, recommended. Segar banget, mantep. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Profito Octavia, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.